ternyata termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah menikmati barang halal. Kalau setan kan ngenteni kita terkoning dengan maksiat, ternyata malah jagungan. Nah, saya itu ngombe teh yo nikmat, kopi yo nikmat, kopi regane piro? 3.000. 3.000 sih sudah nggak soalnya mencandem 3.000 mbak mangan apa nasi kucing ini. Oh semuanya ra karuan. Tuh kowe nikmati tenan. Lu coba saat kamu nikmati itu dengan orang yang berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama. Mulai dari Ibnu Hajar al-Asqalani wong nak mukmin tenan ujirene piye? Menikmati barang halal. Mulai disebut halawah. Halawah maknane manis. Kowe roh nikmati nglakoni barang halal itu memang manis luar biasa nikmat. Dan aku yang ngono tenan itu setan gak kuat. Kowe ora perlu tahajud. Syukur-syukur tahajud itu tentu sing ora usah omongin. Kesuwen kang ngundakno kowe. Langsung mencolot tahajud. Untuk kula nak takok. Nak digawe ini Gus Bae kowe nak perkara ono mati begade berarti sih tau. Alhamdulillah mayit iki sae. Sak kula kegiatane memang berarti. Pertama mau kaget. Ya masalahnya misalnya terus kegiatannya ngedar narkoba, tak trafficking kan ya repot. Bicara kiai kan yang kono kan wong apik udah aja, mun lumayan. Untuk angling garmo, dari anaknya baru maturun Gus, keluarnya dia jagal bapak mendelok TV, bareng jenengan terangno ternyata itu kebaikan dia sama. Dan para pangeran yang ngakon ini gini. Ada waktu kowe dhewean menikmati barang halal. Ini pentingnya kula suwun sinten mawon sing seneng kula iki lakoni. Kula nate maca hadis begini di Kabul Akbar itu. Tidak ada setan merasa tersiksa, tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan punggung saya kata setan. Kayak farahul mukmin bil halal, senenge wong mukmin mbek barang napa. Itu setan paling tersinggung. Mulane dari Nabi Daud masa keempat adalah dia membiarkan dirinya menikmati sesuatu sing halal. Misalnya contoh paling gampang. Kita tahu kan di kota misalnya Nyuwun Sewu kalau malam banyak dugem di situ ada perempuan nyanyi mungkin membuka aurat dan sebagainya. Itu kan satu kenikmatan duniawi yang luar biasa. Terus dibalik kenikmatan itu kue misalnya yang pojok kota, misalnya supir taksi ketemu supir taksi, supir becak ketemu supir becak terus rokokan jagungan. Melangkolis eling zaman di Jogja itu sepi, eling kampung halaman itu teduh. Senajan kau ngomong ngelantur itu Allah senengnya ra karuan, piye-piye ninggal haram. Lagi piye-piye ninggal haram. Mana kula suwun kiai-kiai juga harus fatwa ini supaya ibadah ora tahajud tok. Misalnya tukang becak jagongan ning sore pintu kesultanan itu kapyak itu jenenge. Bangkungan kapyak. Cocokan nasib misalnya tukang becak cocokan nasib. Aku mau warat itu mulai bapak ya. Sing sitok meneng. Aku malah mulai mbah. Pokoknya mau kalah. Kalau ngene iki beras iki mau karek 2 kilo, aku malah karek 1 kilo. Ketika orang lain ketika melarat itu tombok togel cara dhisik SDSB. Terus judi. Ayo nggo judi, nomor mobil pertama genep kok ganjil. Wes ah. Ngono iku asal gak ngomong haram itu pengiran seneng. Senajan ngelantur mau cocokan melarat mau. Lama-lamanan melarat, silsilah melaratnya lama mana. Iku Allah ridane ra karuan mergo menikmati barang. Mulane sarah kula bangun guru kula niki senengane jagongan iki guyon. Bapak lu nak guyon nganti jam 2 bengi. Keluarnya ini janggal kiai kok men guyon karena tadi. Sing iso nglawan setan adalah wong soleh-soleh nikmati barang halal. Ya nikmati barang halal. Dan itu paling mudah bagi masyarakat. Masyarakat bengi-bengi bukan tahajud dia buatkan istighfar ping 10.000 kok fatwane mursid dia apa mursite kadang lali. Masuk ijazah ikan untuk istighfar 10.000 ini dia kadang menlungo. Ya apik tapi masyarakat itu ora mesti kuat. Mulane asal sak haram itu apik nikmati semua lazat sing bersifat halal. Malah ulama sing ngene Gus Arjen iki tenggiri talim. Ono ulama iku nak wisuk iku ngantor ning gunung golek watu sing gede. Bareng golek watu sing gede terus mutolaah. Bermutolaah bengok-bengok. Ainal muluk fi hadhil laddah. Endi raja-raja iku? Enake ning ndi dadi raja? Enak ya mutolaah ngene ora ono sing ganggu, ora ono sing nagih utang. Allah ngomong dhewe ning dhuwur gunung. Terus dia golek watu paling gede.
kursine rojo bandingno kursiku dhuwur kursiku ngomong pakai ngomong dhewe ra karu-karuan. Tapi setan itu mangkel perkarane dene ora koma. Lah saiki ora kadang ki enak dadi presiden. Uripe ditanggung negara, buka pintunya dibukano. Ya akhirnya kowe pun tersiksa to gaudut. Kali-kali ngopi esuk-esuk, wae enak dadi wong biasa, wae ngopi-ngopi rasa protokoler negara, wis papoh dhewe. Wes ngono lah Allah senang, sementing nek mati barang halal. Wah enak dadi biasa jam 10 turu ya masalah. Muga aku bupati ra iso jam 10 turu terus turu, setengah 3 nglilir ngopi. Bar ngopi dhuwur mepet-mepet lah. Wah pangeran senenge ra karuan. Mergo kok cah lucu, dadi menarik. Oh setan paling mangkel, makanya kata Abdul Ahbar nggak ada sesuatu yang paling mangkel lo setan kayak orang mukmin sing menikmati barang mudah sing halal. Mereka di dunia ini coba mana lah usah misalnya orang tonggo seneng jagungan yang gerdu sanggupnya capek piro-piro orang dugem orang moron niklap orang dugem sanggupnya capek dan kono misalnya mau cocokkan kemaratan kenangan masa lalu bisa desa ora rame ngene iki ora bangga sepeda motor saya kira iya saya kira sekarang sekarang diomong lah wis ben wis sauni-uni mulas ra apa-apa sementing iku ninggalo barang haram ya sementing ninggalno barang mana kula niku syukur tenan mbek pangeran kula anggere gendong anak kula gak ada anak alit namanya Milan nembe umur 6 tahun kula anggere gendong nangis ya Allah cek apike jenengan kula gendong anak iku ya seneng jenengan nggih seneng mergi kula nglakoni barang halal. Kau coba fair-fairan kan, kau jangan menuruti nafsu. Misalnya kue mangku wong ayu sing ora mahram, mungkin nikmat atas nama nafsu. Tapi Allah sebetulnya bikin nikmat sing luar biasa. Wong mangku anak itu ya seneng. Ini bakas wong waras ya. Wong waras itu kira-kira mangku anak saja betah tuh. Betah. Dan itu nikmat luar biasa. Itu kalau betul mengganti nikmat kita, nafsu kita pengen mangku wong ayu, kayak apa solehnya kita? Paham ya? Kayak apa? Orang perlu disaingi di bang mangku wong ayu tak tahajud tak raimu ramune iku kaboten nak pengganti ngono maksudnya wis ra usah keduren pengganti maksiat langsung tahajud itu keduren paham ya setuju ora keduren maksudnya pakomu ora ngono pengganti maksiat tahajud itu keduren pengganti maksiat ya mangku anak dolanan ning pasar sampai anak terus delok sinetron hantu ngono lah bengi-bengi di bang dugem lo sinetron apa? Hantu, apa nyatat norai, mirip jombor. Terus kalau pangeran seneng ra karuan, kok antengnya neng omah. Bariku terus lesu mangan mie, bariku turu ngoro, pangeran santai. TV orang dugem apa? Ndak TV kesolen terus game mie, paham ya? Mangan terus legaan turu. Turu perwadan subuh, pangeran seneng ra karuan. Berarti malam itu kayak sukses tinggal mak, semua itu. Mulane setan mbek kula enggak kuat. Setan kula kurutan. Terus kula nu pecinta barang halal, sumpah ngepel kula jenenge dong anak guyon kecil-kecil kan seneng. Ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa. Wah, ini jangka. Mbah mun suwure jagoan. Ternyata kecil-kecil kan dia santai. Kula menangi mondok dia. Ya tamunya belum banyak. Lesu tinggal lesu. Masa ya? Barang kula ketok aras-arasan mergo dalu-dalu. Masa apa tuku mau rupak dulu akhirnya itu banget baik dulu bantu ya sembakas macam-macam dulu saya jengkel kenapa Kiai Soleh sering jagungan nasi sampai orang-orang dahulu itu sampai minum kopi itu ada fatihahnya kirim fatihah kepada siapa? Kirim fatihah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim karena beliau sahibul gahwa paling senang minum kopi tapi kopi-kopi bun masih bijian ya kadang-kadang beliau camil kayak keripik gitu. Kalau kita sudah diolah ya kan ada campuran pengawetnya segala macam orang dulu enggak ya kan gahwatul bun namanya apa namanya gahwatul bun itu beliau kadang-kadang Syekh Abu Bakar bin Salim itu beliau makan jadi makanya mulutnya tidak ada bau-bau jigong ya kan bau-bau kopi ya kan enak makanya orang yang mulutnya bau kopi itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yastaghfirullahul malaikah malaikat memintakan ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala mulutnya manusia yang bau kopi. Dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas gurunya Habib Ali Habsyi dikatakan bahwasannya
ada seorang syekh yang bernama Hasan Al-Maghribi. Thumma dzata yaumin ijtama'a bin nabi yaqadatan. Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadah, nggak tidur, yaqadah, dalam keadaan terjaga. Kemudian Syekh Hasan Al-Maghribi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat." Kata Rasulullah, "Sa'ufiduka bithalathati hiswal." Aku akan memberikan faedah kepada kamu 3 faedah. Hiya li khassa amlin nas ama. 3 faedah yang kau akan berikan kepadaku ya Rasulullah, itu khusus untuk pribadi diriku atau orang yang mendengarkan yang sampai cerita ini kepadanya, orang umum? Kata Rasulullah, apa? Untukmu dan juga untuk orang yang sampai berita ini. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-ula idza hamalta subhata litasbihin tu'addu musabbihan sabahta biha am lam tusabbih. Siapa orang yang bawa tasbih dipakai untuk bertasbih atau enggak dipakai, cuman ditaruh di kantongnya, maka apa? Maka tu'addu musabbihan, dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun enggak dibaca. Jadi orang kalau bawa tasbih walaupun nggak dibaca tasbih, selagi tasbih itu ada di kantongnya, maka dia dihitung orang yang bertasbih. Makanya orang-orang soleh dulu itu diantaranya ibunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara sifatnya ibunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu, beliau nggak lepas dari baju sholat dan juga bergelangkan tasbih. Dan yang kedua, faedah dari Nabi, annal gahwata, sesungguhnya kopi, madama ta'muha fi fika. Kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu, tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulutmu. Wa thalith, dan yang ketiga, julusuka inda wali min auliyaillah, duduknya kamu di depan orang soleh, hayyan au mayyit, dia masih hidup atau jasadnya sudah tergeletak meninggal. Walau kahal bisyatin, walaupun sebentar seperti orang merah susu, au kasajji baidah, seperti orang mencakan telur, khairun laka min an ta'budallaha fi zawayatil ardi kulliha au ila an tagatta'a aduka irban. Maka duduknya kamu di depan orang soleh yang hidup atau yang sudah meninggal itu lebih baik daripada kamu beribadah, walaupun kamu beribadah dari banyaknya ibadah sampai tangan kamu ini terputus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah, walaupun sebentar duduk di depan orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad. Gahwa atau kopi dicintai oleh para aulia as-salihin, sehingga kita dengar bagaimana Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau menyiapkan kopinya hampir 1 termos gitu, beliau minum mulai tengah malam, tahajud sampai isyraq, itu habis 1 termos. Dan para ulama aulia yang baru saja zaman kita ini, seperti Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru dari guru mulia kita Habib Umar, beliau kemana-mana membawa kopinya sendiri. Kemana-mana beliau bawa kopinya sendiri, karena ada ramuan khusus kopi itu dengan cara yang khusus yang beliau buat atau keluarga beliau buat untuk beliau, sehingga kemana beliau dakwah, kopi beliau bersama beliau, dan beliau buat sendiri kopinya untuk beliau minum. Karena Sayyidil Jad Abdullah Al-Makhdar, kakek saya, yuhibbu gahwa jam, senang sama kopi dia, sehingga ketika tengah malam bangun, sebelum beliau ibadah, beliau minum kopi dulu.
Beliau katakan nafsu kita kasih kesenangannya dulu supaya enggak ganggu ibadah. Kalau nafsu itu ketika kita kasih kesenangannya yang tidak, dalam catatan tanda kutip, tidak melanggar syariat, itu tidak ada masalah, dan itu membuat mudah untuk kita ajak lebih khusyuk lagi.